Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama, Fani Maulana Rizky dengan NRP 16. Yang kedua, Anggi Francisca Putri Hartanti dengan NRP 17. Yang ketiga, Ageng Bagus Pambudi dengan NRP 18. Yang keempat, Ramadanita Putri Halim Pratama dengan NRP 19. Dan yang kelima, Iqbal Febrianto dengan NRP 22. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dinamik routing EIGRP. Baik, langsung aja. Yang pertama, saya Ramadanita Putri Halim Pratama yang akan menjelaskan pertama kali apakah yang dimaksud dengan EIGRP. Jadi, EIGRP merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan dalam skala jaringan yang besar. EIGRP menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. Terlebih lagi, EIGRP memuat beberapa protokol penting yang meningkatkan efisiensi penggunaannya ke routing protokol lain. EIGRP, kepanjangan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. EIGRP sering disebut juga Hybrid Distance Vector Routing Protocol, karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Dalam pengertian bahwa routing EIGRP sebenarnya merupakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link State Protocol, sehingga EIGRP disebut sebagai Hybrid Distance Vector. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan Link State Protocol, yaitu mengirimkan semacam hello paket. Sebuah EIGRP memiliki karakteristik link state. Ia juga mensinkronisasikan routing table antara router-router tetangga pada saat dimulai dijalankan atau startup, dan kemudian mengirimkan update-update yang spesifik hanya jika topologi network berubah. Ini membuat EIGRP sesuai untuk network-network yang sangat besar. EIGRP mempunyai dua jumlah hop maksimum. Ada sejumlah fitur yang kuat dan membuat EIGRP jauh lebih baik dibandingkan IGRP dan protokol-protokol lainnya. Yang utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fitur RTP, yang kedua Neighbor Discovery dan Recovery, yang ketiga Sophisticated Metric, yang keempat Dual DUAL, yang kelima Query, dan yang keenam Update. EIGRP memiliki beberapa tipe paket, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Hello. Hello ini merupakan untuk maintenance atau mencari neighbor router. Kemudian yang kedua ada Acknowledgement. Ini merupakan Hello paket yang data field-nya 0. Yang ketiga ada Update. Update ini merupakan paket yang digunakan untuk memberikan perubahan NT. Yang keempat ada Query. Query ini merupakan paket yang dikirimkan oleh router untuk meminta informasi ke router lain mengenai suatu route atau NT. Dan yang kelima ada reply. Reply merupakan balasan dari query paket. EIGRP mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Menggunakan protokol routing enhanced distance vector. Yang kedua, menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Yang ketiga, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state. Yang keempat, menggunakan diffusing update algoritma atau dual untuk menghitung jalur terpendek. EIGRP mempunyai 3 tabel dalam menyimpan informasi jaringannya. Yang pertama, neighbor table yang berisi neighbor router-router terhubung langsung yang menjalankan EIGRP. Yang kedua, topologi table berisi daftar semua entry route yang didapatkan dari setiap
router neckboard. Yang ketiga, routing table, berisi daftar semua route atau jalur terbaik yang didapatkan dari tabel topologi. Untuk type data link frame header, IP packet header, EIGRP packet header, dan TLV type dapat dilihat seperti di gambar. Nah, untuk materi selanjutnya pada bab 2 yaitu ada konfigurasi EIGRP untuk IPv4. Nah, terlihat di situ terdapat topologi jaringan EIGRP seperti pada gambar. Kurang lebih sama. Ini topologinya seperti topologi jaringan yang lain. Di sini ada 3 router saling terhubung dengan kabel serial dan masing-masing mengeluarkan output sebuah subnet jaringan, misal untuk perangkat-perangkat komputer. Di situ juga ada informasi subnet ID-nya. Terus pada sekitar router tersebut ada informasi nama-nama serial atau gateway-nya juga. Itu di situ ada tulisan .1, .5, .1 tersebut. Nah, itu adalah nomor ujung dari IP address-nya yang keluar pada tiap kabel-kabel tersebut. Next. Nah, pada EIGRP ini terdapat suatu sistem yaitu Autonomous System Numbers. Autonomous System Number itu atau disingkat sebagai ASN adalah nomor 2 byte unik yang diasosiasikan dengan autonomous system. ASN ini digunakan sebagai pengidentifikasi yang memungkinkan autonomous system untuk saling menukar informasi routing dinamik dengan autonomous system yang lain. Protokol routing eksterior seperti Border Gateway Protocol atau BGP membutuhkan ASN untuk saling bertukar informasi antara jaringan. Ini merupakan komen dari router EIGRP. Nah, ketika kita ingin mengkonfigurasikan suatu router itu menggunakan algoritma EIGRP ini, nah komennya yang kita tuliskan yaitu router EIGRP terus autonomous sistemnya. Autonomous system ini rentang nomornya itu antara jumlah 1 sampai 65.535. Nah, dalam EIGRP ini routing domainnya harus menggunakan autonomous system yang sama. Next. Nah, ini contoh konfigurasi komen untuk router 1, router 2, dan router 3. Nah, ini tiap kita ingin mengkonfigurasikan router menjadi EIGRP, hal pertama yang kita tuliskan yaitu ini router EIGRP, terus autonomous system number-nya kita bebas mau pakai nomor berapa ya, yang penting dari tadi tentang 1 sampai 65.000 itu. Nah, terus tiap router itu kita buat sama semuanya karena dalam satu jaringan ya. Dalam EIGRP ini harus dibuat sama semuanya. Next. Nah, kemudian dalam EIGRP ini tiap router itu mempunyai router ID masing-masing. Nah, router ID pada EIGRP ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap router di routing domain EIGRP. ID router ini digunakan di kedua EIGRP
dan OSPF protokol routing, meskipun peran ID pada OSPF itu perannya lebih signifikan. Kemudian dalam implementasi IGRP IPv4, penggunaan router ID-nya itu masih kurang ya. Perannya dalam IPv4 ini masih belum jelas. IGRP untuk IPv4 ini menggunakan 32 bit router ID untuk mengidentifikasi router yang berasal dari distribusi router eksternal. Kebutuhan untuk router ID menjadi lebih jelas dalam pembahasan IGRP untuk IPv6. Router Cisco memperoleh router ID berdasarkan 3 kriteria. Didahulukan berikut. Yang pertama, menggunakan alamat IPv4 dengan komen IGRP router ID di router configuration mode. Yang kedua, jika ID router tidak dikonfigurasi, router memilih alamat IPv4 tertinggi dari setiap interface loopback-nya. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada interface loopback yang dikonfigurasi, router memilih alamat IPv4 aktif tinggi dari setiap interface fisik. Jika administrator jaringan tidak secara eksplisit mengkonfigurasi router ID menggunakan perintah EIGRP router ID, EIGRP menghasilkan ID router sendiri baik menggunakan loopback atau alamat IPv4 fisik. Alamat loopback adalah interface virtual dan secara otomatis ketika dikonfigurasi. Interface tidak perlu diaktifkan untuk EIGRP, yang berarti bahwa itu tidak perlu dimasukkan di salah satu perintah jaringan EIGRP. Namun, interface harus di-up atau di-upstate. Lanjut ke bab selanjutnya. Oke. Kemudian wildcard max ya. Apa itu wildcard max? Wildcard max adalah suatu urutan angka yang mengefektifkan paket routing di dalam subnet suatu jaringan properti. Kemudian panjangnya wildcard max ini 32 bit ya. Kemudian dibagi menjadi 4 oktet ya. Kemudian wildcard max adalah pasangan IP address ya. Pasangannya dari IP address. Kemudian angka 1 dan 0 pada max digunakan untuk mengidentifikasikan bit-bit IP address. Kemudian wildcard max menggunakan biner ya, kode binernya 1 atau 0 untuk memfilter IP address individual atau grup untuk diizinkan atau ditolak aksesnya ya. Kemudian persamaan hanya 1, dua-duanya sama-sama 32 bit. Kemudian lanjutnya. Nah, kemudian ini contohnya dari wildcard max ya. Ada subnet max-nya itu 225, 225, 225, 252. Kemudian dapat dihitung seperti gambar yang ada di layar ya. Kemudian next. Nah, selanjutnya ini verifikasi EIGRP Gaming Network ya. Seperti di tabel ini ya. Bagaimana cara IP-nya EIGRP Nextboard-nya ini muncul ya. Ini kalau tadi kan IPv4 ya. Nanti kalau IPv6 mungkin beda lagi ya. Namun kalau IPv6 ini itu dapat dikirim atau diterima, routernya harus membangun dulu ya agensinya dengan tetangga ya. Nanti ada bab selanjutnya. Kemudian next. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu operation EIGRP ya.
EIGRP network agensinya seperti ini ya. Yang tadi itu nanti kalau IPv4 yang muncul seperti ini ya. Agensinya, pembangunnya seperti kayak yang di tabel ini. Gimana sih cara discovering networknya itu seperti ini R1, R2, kemudian muncul beberapa update alokasinya kayak gimana seperti ini ya. Alokasi abstraknya seperti ada yang yang bisa kita lihat ya di layar. Kemudian next. Nah, kemudian kita disuguhkan lagi namanya EIGRP topologi tabelnya ya seperti ini. Yang tadi cuma abstraknya ya. Kemudian ini topologinya nanti seperti ini lebih jelasnya. Ada X-nya itu gimana, kemudian update-nya, cara bertukarnya gitu ya. Kemudian next. Nah, kemudian ada lagi EIGRP konvergensi ya. Bagaimana cara updating IPv4 itu gimana seperti yang tadi dijelaskan kan IPv4 ya, bukan IPv6 ya. Untuk updatingnya IPv4 routing tabelnya dapat dilihat seperti tabel yang ada di layar gini ya. Mungkin itu untuk selanjutnya, next ke bab selanjutnya. Baik, bab selanjutnya yaitu rangkuman. Yang pertama, EIGRP merupakan sebuah balance hybrid routing protocol melakukan advertising route secara langsung kepada network. Kondisi ini mirip protokol distance vector, menggunakan sekumpulan tabel atau database yang mirip dengan database link state. Nomor 2 yaitu advertise merupakan alamat multicast 224.0.0.10. Yang ketiga yaitu dephasing update algorithm atau dual untuk menentukan path terbaik. Yang keempat yaitu waktu convergence yang sangat cepat ketika menjumpai ada link yang gagal. Yang kelima yaitu mendukung equal cost load balance dan unequal cost load balance. Next. Yang keenam yaitu EIGRP menyediakan 3 buah tabel. Yang pertama yaitu network table, yang kedua yaitu topologi table, dan yang ketiga yaitu IP routing table. Yang ketujuh yaitu bekerja pada IP protokol 88. EIGRP menyediakan 5 buah MISEC packs. Yang pertama yaitu hello, yang kedua update bersifat reliable, yang ketiga yaitu query bersifat reliable, yang keempat reply yang bersifat reliable, dan yang terakhir yaitu ACK. Oke, baik, itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.